Diduga memalsukan identitas dukungan pada Pilkada Solo 2020, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo jalur independen dilaporkan ke Bawaslu Surakarta, Jawa Tengah. Menurut tim advokasi paguyuban warga Solo peduli pemilu, ada 3 warga yang identitasnya dipalsukan. Penantang Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Surakarta 2020 mendapatkan ganjalan. 3 orang melaporkan ke Bawaslu atas dugaan memalsukan tanda tangan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo alias Baju diduga memalsukan dukungan atau menggunakan nama dalam KTP tanpa seizin pemiliknya. Menurut tim advokasi paguyuban warga Solo peduli pemilu, ada 3 warga yang identitasnya dipalsukan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Baju. Ketiga warga yang identitasnya dipalsukan berasal dari Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pajang, dan Kelurahan Laweyan. Kita fokus untuk yang dulu. Nanti mungkin ternyata ada temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh paslonnya lain, nah kita akan tetap telusuri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenapa saya melaporkan ke PWSPP ini? Karena saya merasa dirugikan dengan pemalsuan dukungan saya kepada Baju. Atas temuan ini, tim advokasi paguyuban warga Solo peduli pemilu membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Mabes Polri mencekal Irjen Napoleon Bonaparte ke luar negeri terkait skandal Joko Chandra. Tim iNews menelusuri bagaimana jejak Joko Chandra keluar masuk Indonesia. Mabes Polri mencegah Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha TS keluar negeri. Pencegahan keduanya keluar setelah 2 hari ditetapkan sebagai tersangka korupsi penghapusan red notice narapidana Joko Chandra. Mabes Polri berencana memeriksa keduanya pekan depan 24 dan 25 Agustus. Nanti akan diperiksa sebagai tersangka ya. Ada. Sampai sekarang kan belum kita periksa sebagai tersangka. Kita tunggu aja nanti perkembangan selanjutnya kalau sudah dilakukan oleh penyidik Tipikor Mabes Polri. Irjen Napoleon Bonaparte merupakan jenderal kedua di Mabes Polri yang tersandung kasus Joko Chandra. Ia diduga memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional untuk menghapus data red notice atau pencarian Interpol hingga Joko Chandra bebas masuk Indonesia Juni silam. Diketahui Joko Chandra sepanjang Juni lalu keluar masuk Indonesia Malaysia lewat perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat. Tim iNews mencoba menggali jejak Joko Chandra yang sempat singgah di sebuah perkebunan kelapa sawit yang membelah perbatasan Indonesia-Malaysia sebelum ke Pontianak dan terbang ke Jakarta menggunakan jet pribadi. Pontianak Bengkayang berjarak 200 km lebih dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 4 jam. Kabupaten Bengkayang memiliki luas 5 juta hektar dan didiami 220.000 jiwa. Dari pusat kota Bengkayang kami mengarah ke utara menuju sebuah perkebunan sawit milik PT Ledo Lestari yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jaraknya kurang lebih 90 km dan memakan waktu 3 jam. Di tengah hamparan kebun sawit seluas 40.000 hektar, sebuah gedung yang menjadi kantor PT Ledo Lestari berdiri. Di tempat ini, Joko Chandra sempat singgah, berganti mobil plat nomor Malaysia ke mobil perusahaan PT Ledo. Personalia perusahaan mengaku tidak mengetahui jika orang yang ia layani 2 kali di bulan Juni lalu adalah buronan Kakap Indonesia selama belasan tahun. Ia mengaku hanya mendapat perintah dari atasan melayani sang tamu. Saya nggak dapat informasi bahwasanya dia datang selaku orang yang ini saya memerintahkan kepada supir untuk mengantarkan dia dari Pontianak. Pada prinsipnya dia sudah ada di Indonesia ketika saya antarkan ke Pontianak. Perkebunan PT Ledo Lestari berbatasan langsung dengan Malaysia. Di dalam perkebunan ini ada pos perbatasan.
Lahan cukup luas membuat kami harus menempuh 1 jam perjalanan mencapai pos perbatasan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Di tempat ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di lokasi ini diduga menjadi tempat perlintasan Joko Chandra menuju Kuching, Sarawak, Malaysia menggunakan roda 4. Joko Chandra disebut-sebut 2 kali masuk dan keluar Indonesia melalui perkebunan ini di bulan Juni silam. 1 kali untuk membuat IKTP dan mendapat PK di PN Jakarta Selatan, dan yang kedua untuk membuat paspor di Imigrasi Jakarta Utara. Beralih ke informasi wisata di Hari Kemerdekaan, kawasan Kali Besar Kota Tua di hari libur kemerdekaan dipadati pengunjung. Ya, sayangnya banyak dari pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Libur Hari Kemerdekaan, sejumlah warga mengunjungi kawasan Kali Besar Jakarta. Banyak pengunjung yang datang bersama keluarga dan berkelompok serta tidak menerapkan physical distancing. Untuk mengetahui kondisi wisata di Hari Kemerdekaan di Kota Tua Jakarta, sudah ada Armalina dan Vito Erlangga di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, seperti apa situasi di Kota Tua sore ini? Ya, Abraham, Uci, dan juga pemirsa, ini nampaknya semakin sore untuk di situasi untuk yang berada di lokasi pinggiran Kali Besar Kota Tua Jakarta Barat ini nampaknya semakin ramai didatangi oleh para warga Jakarta yang menikmati hari liburnya di tanggal 17 Agustus 2020 hari ini. Dan bisa dilihat di belakang saya saat ini memang kondisinya ini sangat ramai sekali, bahkan ini sangat sulit untuk menjaga physical distancing satu sama lain ataupun menjaga jarak satu sama lain karena ini memang cukup padat, dan semakin sore kami melihat ini warga semakin ramai yang berdatangan ke lokasi ini. Memang untuk lokasi di kawasan Kota Tua yang berada di depan Museum Fathahillah ini sementara ditutup untuk mengurangi kerumunan dan ada penyebaran COVID-19. Namun untuk di kawasan di pinggiran Kali Besar Kota Tua Jakarta Barat ini sudah mulai dibuka kembali oleh umum begitu. Dan tadi memang berbagai macam hiburan juga ini disediakan, mulai adanya banyaknya cosplay dengan berbagai karakter kenegaraan, lalu juga ada penyewaan sepeda dan juga berbagai macam penjual makanan dan juga minuman. Untuk pengunjung yang datang di sini, kami melihat memang ada banyak yang mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, namun ini masih banyak juga yang tidak menggunakan masker. Akhirnya oleh petugas setempat yang berjaga di sekitar lokasi ini banyak yang menegur warga yang datang tidak menggunakan masker. Bahkan tadi mereka juga sempat akhirnya dilakukan hukuman sanksi begitu. AB dan juga Uci. Ya baik, dari Armalina kita akan menuju ke Vito di Simpang Gadok. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, baik AB dan Uci serta pemirsa, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa pantauan arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada sore menjelang malam kali ini terpantau ramai lancar. Dan sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, siang tadi petugas Satlantas Polres Bogor telah menerapkan rekayasa lalu lintas, yaitu berupa sistem one way atau satu arah, yang mana jalan yang hanya dibuka adalah dari arah Jalan Raya Puncak menuju ke arah Jakarta. Sistem one way ini diterapkan menyusul dengan banyaknya kendaraan dari arah Puncak Bogor menuju ke arah Jakarta yang diprediksi meningkat pada hari ini dikarenakan hari ini merupakan hari terakhir dari libur panjang Hari Kemerdekaan tahun 2020. Dan untuk mengendalikan arus lalu lintas di kawasan Puncak ini, Polres Bogor sendiri telah menerjunkan sebanyak 120 personil yang disebar di sejumlah titik-titik rawan kemacetan. Kembali ke Anda. Terima kasih Vito Erlangga dan Armalina laporan Anda. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Aini sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan
saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.